Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Pagi ini sudah bergabung dengan kami di acara kegiatan Kopi Bareng, kegiatan rutin kita setiap bulannya. Harusnya start dari Januari, cuman kami nunggu RKA kami keluar dulu sehingga fix anggarannya ada, kita sudah bisa jalan. Oke. Jadi kita start untuk bulan Maret ini, kita mulai hari ini. Nanti setiap bulannya akan rutin kami akan mengadakan kegiatan Kopi Bareng ini dalam rangka menjalin silaturahmi BPJS Kesehatan dengan teman-teman media di wilayah Merauke khususnya, sehingga banyak informasi yang nanti dari BPJS Kesehatan akan memberikan ke teman-teman media, dan teman-teman kami harapkan teman-teman media juga bisa meng-share informasi yang didapatkan dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Oke, materi yang akan kami sampaikan pagi ini menyangkut yang materi hangat menyangkut COVID-19 virus corona, implementasinya, dampaknya kepada pelayanan yang akan diberikan pada BPJS Kesehatan di masa kejadian ini. Kira-kira pelayanan di BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan diberikan modelnya kayak gimana? Nah, nanti kalau bantu diinformasikan ke masyarakat, karena saya lihat beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang menanyakan, ini apakah BPJS buka atau tidak kantornya, berikan pelayanan atau tidak. Terus kira-kira COVID-19 ini ditanggung tidak sama BPJS Kesehatan? Kan sudah mulai banyak masyarakat yang menanyakan. Kemarin juga ada yang dijawab kalau nggak salah saya juga di grup kejadian di Pura, ada yang menanyakan, ini kata BPJS itu nggak nih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ini sudah dijawab, yang jelas untuk pemberian kantor BPJS kita tetap buka untuk melayani masyarakat. Oke, mungkin mempersingkat waktu, kami dulu yang akan menyampaikan materi kami. Nanti selanjutnya dari teman-teman jika ada yang pengen ditanyakan, saya persilahkan buat teman-teman untuk menanyakan. Waktu dan tempat saya persilahkan buat kepala cabang kami untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena kita hari ini masih bisa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menghirup udara sesegar ini. Walaupun mungkin suasana kali ini sebenarnya kita agak sedikit atur social distancing ya, mengikut instruksi atau protokol dari pemerintah ya untuk pencegahan terhadap virus COVID-19. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman media hari ini bisa ikut hadir di acara ngopi bareng kita tentang program-program JKN. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Itar, Kepala Bidang SDM kami dan Komunikasi Publik, pada saat kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat khususnya wilayah Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul yang termasuk wilayah kerja kami, mungkin yang lagi hangat adalah terkait kebijakan pelayanan dari sisi BPJS Kesehatan atau terhadap pesertanya seperti apa. Baik, jadi kebijakan kami dalam pelayanan peserta dalam masa pencegahan COVID-19 ini, yang pertama adalah tentu kami senasional mengikuti dari pemerintah gitu ya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, kebijakannya adalah memang kami secara internal ada surat edaran dari Direktur Umum kami tentang upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di lingkungan BPJS Kesehatan, kemudian dari kedeputian sumber daya sarana umum dan lain-lain. Itu yang jadi dasar pertimbangan kami. Berikutnya lagi juga mengantisipasi atau melihat perkembangan di lapangan bahwa sudah banyak yang ODP, PDP, dan mungkin mengarah ke suspek. Dan seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini penyebarannya mungkin cukup cepat, sehingga ya tentu kami sebagai badan pelayan publik juga harus mengantisipasi ini, karena di BPJS Kesehatan tentunya rentan juga kontak dengan peserta-peserta yang dari rumah sakit. Itu. Kemudian kami bagi dua dari sisi pelayanan kami. Yang pertama adalah pelayanan
pelayanan di kantor cabangnya atau secara pelayanan tatap muka, dan yang kedua adalah adanya pelayanan BPJS 1 di rumah sakit. Nah, seperti yang teman-teman Bapak Ibu semua ketahui, ya, jadi dua pelayanan sebenarnya, pelayanan di kantor cabang atau secara pelayanan tatap muka dan pelayanan BPJS 1 untuk di rumah sakit yang selama ini berjalan. Nah, mungkin nanti kita kupas bagaimana sih pelayanan yang ada sekarang. Seperti tadi Peter juga sampaikan, mungkin sudah ada beberapa atau banyak pertanyaan di masyarakat. Nah, yang pertama untuk pelayanan di kantor cabang sendiri, ini memang kami sebenarnya tidak langsung tutup bahwa tidak melayani peserta, tidak, tapi pelayanannya adalah pelayanan terbatas. Nah, terbatasnya ini adalah pada masa pencegahan COVID-19 ini. Jadi pelayanan administrasi yang masih dapat kita lakukan di kantor cabang atau kantor kabupaten wilayah kita yang di Mapi, Asmaten, Bovendigul tadi itu bersifat terbatas pada layanan yang membutuhkan penyelesaiannya segera. Gitu. Contohnya adalah ketika memerlukan perawatan di rumah sakit, mungkin ada data-data atau apa yang perlu dikomunikasikan dan lain. Sehingga kalau kita ambil contoh lagi, ini kebanyakan adalah biasanya perubahan data peserta PBI gitu, yang memang karena PBI waktu itu mungkin pendataannya belum baik, sehingga yang perlu kita bantu lah untuk mendapatkan pelayanan secara segera. Jadi terkait identitas, KTP dan pendaftaran bayi-bayi baru lahir dari peserta PBI. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya pengaduan peserta yang hard complaint. Jadi mungkin ini belum terselesaikan masalahnya ketika di rumah sakit, ada masalah dan belum terselesaikan, sehingga kita juga bisa bantu. Jadi mungkin itu saya garis bawahi untuk pelayanan di kantor cabang, fokus kepada hanya dua tadi, fokus kepada pelayanan data peserta khusus untuk PBI dan mungkin pelayanan untuk pengaduan. Nah, sisanya bagaimana? Sementara kan peserta-peserta program JK ini banyak, ada pekerja penerima upah, ada yang mandiri, ada segmen PNS, TNI Polri dan lain-lain. Nah, untuk yang peserta-peserta kategori yang lain tadi itu sebenarnya bisa memanfaatkan channel lain, di mana kami ada BPJS Kesehatan Care Center di 1500-400, kemudian bisa juga di mobile JKN, itu yang bisa dimanfaatkan, sehingga tidak perlu kontak atau tatap muka secara langsung, tapi bisa memanfaatkan media-media online tadi via by phone ataupun via mobile JKN, aplikasi yang ada di handphonenya masing-masing. Sehingga dalam kesempatan ini mungkin tolong disampaikan dan masyarakat ketahui bahwa ada channel-channel lainnya yang mana peserta pun kalau di situ mungkin belum banyak yang work from home ya, tapi sekarang kan PNS sudah mulai di rumah, itu bisa jadi silakan dimanfaatkan lewat mobile JKN untuk rubah data peserta, rubah kasus dan lain-lain, fitur-fitur yang ada di sana. Jadi itu untuk yang pelayanan yang dilakukan di kantor cabang dan segmen lainnya yang tidak bisa dilaksanakan di kantor cabang. Nah, kemudian untuk yang pelayanan ke kantor cabang pun tentu kami merubah sedikit prosedurnya ataupun terkait alur pelayanan, di mana ketika peserta datang nanti akan security kami yang tanyakan, akan screening dulu untuk keperluannya, apakah memang termasuk kategori tadi yang dapat dilayani atau tidak. Sehingga mungkin dalam kesempatan ini kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Merauke, karena situasi dan kondisi bukan berarti tidak mau melayani, tapi karena kita sama-sama untuk menjaga semua pihak ini intinya, sehingga ya kami berharap mungkin masyarakat bisa memahami ini sehingga juga bisa melaksanakan untuk kebaikan bersama. Nah, untuk yang sudah datang ketika di screening sama satpam, kemudian nanti satpam akan minta izin ke peserta untuk kita cek suhunya, kemudian setelah dicek memang kalau memerlukan pelayanan akan masuk ke frontline kami, kemudian kami berikan hand sanitizer, kemudian nanti dibantu cek lain dan lain-lain dilayani. Jadi ada sedikit perubahan untuk pelayanannya yang di loket kami seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang BPJS 1 di rumah sakit. Jadi BPJS 1 itu Bapak Ibu dan teman-teman adalah BPJS siap membantu. Jadi sebenarnya ini program kami yang proaktif turun ke rumah sakit untuk membantu masyarakat-masyarakat yang atau peserta-peserta yang membutuhkan layanan. Jadi sebelum dia bertanya, kami sudah lihat misalkan ada perlu bantuan, kami yang turun. Nah, namun dalam kesempatan karena situasi dan kondisi mungkin juga lebih banyak ada social distancing seperti ini, sehingga ya ini yang kami kurangi juga. Jadi sifat pelayanan yang seperti mobile customer service yang kami keliling ke kelurahan, ke puskesmas dan lain, itu yang dihentikan sementara. Kemudian juga untuk petugas yang di rumah sakit mungkin ini ada sesekali bisa on call juga, karena di sana juga ada nomor hotline dan ada juga pengaduan, sehingga itu yang mungkin kami sedikit tarik, sehingga
ya tadi memanfaatkan channel-channel lain yang bisa dimanfaatkan oleh peserta, yaitu kontak ke Care Center 15400 dan juga di mobile JKN. Jadi itu sebetulnya secara mungkin rangkuman dulu lah ya. Nanti sesi ini kita diskusi saja terkait pelayanan atau kebijakan kami di BPJS Kesehatan secara nasional khusus untuk masa pencegahan COVID-19 ini. Itu dulu mungkin dari kami, barangkali nanti kita sesi diskusi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, yang jelas nanti materinya akan saya share lagi di grup ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman juga tinggal buka materinya, nanti biar bisa disusun kira-kira disusun untuk diinformasikan ke masyarakat lagi. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Tunggu Mbak. Mbak. Baik Pak, selamat pagi. Saya Yuni dari RRI. Yang saya mau tanya, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa BPJS sekarang lebih mengoptimalkan jasa call center 1.500-400 dan mobile JKN. Kalau untuk masyarakat yang bisa diakses dengan internet, oke, bisa digunakan. Tetapi bagaimana dengan peserta JKN KIS yang berada di daerah-daerah pinggiran? Seperti itu Pak. Ya, baik, langsung ya. Baik, terima kasih Ibu dari RRI. Yang pertama, jadi memang untuk peserta-peserta yang tidak terjangkau dengan mungkin internet gitu ya, ataupun by phone pun sekalipun juga nggak bisa, itu tetap pelayanan di kantor kaminya tetap buka, tapi terbatas tadi. Jadi sebetulnya kantor kami tidak tutup full sepenuhnya. Tidak beberapa seperti mungkin ada beberapa instansi yang menutup semua pelayanan tatap muka. Kalau di kami ya tetap ada pelayanan tatap muka. Nah, sekarang kami prioritaskan untuk peserta-peserta yang memang betul membutuhkan tadi. Jadi contoh kayak memang dia itu mau dirawat di rumah sakit dan lain. Ada hal-hal yang mungkin masih bisa ditunda. Contohnya adalah ketika dia akan rubah vaskes saja. Kalau rubah vaskes saja kan dia juga tidak memerlukan pelayanan pada saat itu ya, nanti juga bisa. Atau nanti sistemnya pakai Dropbox. Jadi mungkin nanti kami akan kontak lagi ke bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan untuk yang tidak terlalu urgent sifatnya, nanti Dropbox saja kolektif. Jadi misalkan disimpan berkasnya di kelurahan, nanti kami yang ambil ke sana. Jadi seperti itu sistemnya. Nah, jadi intinya kami mengurangi tatap muka, namun tidak sepenuhnya bahwa pelayanan tatap muka dihilangkan. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi ke masyarakat, bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan, namun tadi fokusnya adalah ke prioritasnya ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi ke peserta yang PBI tadi yang memang secara data mungkin perlu update, kemudian yang anaknya baru lahir di rumah sakit belum termasuk anggota keluarga dan lain. Itu yang bisa dibantu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Pak, mungkin langsung saja terkait dengan virus corona. Diketahui di Merauke juga saat ini sudah terdapat 2 PDP. Nah, untuk pembiayaan dalam selama perawatan ini, apakah memang dibebankan pasien itu sendiri baik melalui BPJS maupun mandiri? Apakah semuanya ditanggung pemerintah, mengingat ini kan permasalahan global? Mungkin seperti itu Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang ini juga lagi hangat ini topiknya. Jadi perlu diketahui bahwa sebetulnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diamanahkan dulunya di UU nomor 40 tahun 2004 dan di UU 24 tahun 2011 bahwa dia sebetulnya tidak bisa menjamin pada saat terjadinya wabah atau bencana. Itu memang ada tertulis. Nah, sehingga mungkin ini yang jadi juga satu bahan diskusi yang menarik nih di baik nasional dan saat ini masih berproses. Bahkan terakhir Ibu Menteri Keuangan kan menyampaikan kalau bisa mungkin nanti akan ada perubahan regulasi dan seperti apa. Nah, namun mungkin kalau kita tarik ke situasi Merauke sampai dengan saat ini, tentu kami dari sisi BPJS Kesehatan dengan rumah sakit ketika peserta itu akan masuk kan kalau memang dia sebagai peserta JKN pasti memanfaatkan dari sisi JKN-nya. Tapi ketika nanti dia misalkan memang positif dan lain, nah ini memang ranahnya karena Permenkes kemarin ketika ditetapkan bahwa ini misalkan siaga atau darurat atau tanggap bencana ini, maka ini sudah menjadi kewenangan pemerintah. Nah, kami dari sisi BPJS Kesehatan sebetulnya siap saja sih nantinya menjamin kalau itu juga memang dibutuhkan masuk lagi ke BPJS Kesehatan. Tapi
tadi, jadi biar tidak inkonstitusional, tetap jadi mungkin akan ada rubah perpres atau ada rubah impres, ini yang kita belum tahu sampai dengan saat ini. Tapi kalau ditanyakan mungkin nantinya ini seperti apa, ya bisa jadi iya gitu, kita tunggu. Tapi sejauh ini sampai dengan saat ini, karena amanah konstitusi di undang-undang bahwa BPJS itu tidak bisa menjamin sifatnya kalau kategori wabah atau bencana seperti itu. Jadi yang terjadi sekarang masih seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi masih menunggu ini ya, menunggu keputusan pemerintah. Betul. Iya. Iya. Oke. Tapi intinya mungkin sekali lagi ke pasien atau peserta ini tidak perlu khawatir ya gitu. Jadi jangan mikir dulu ini bagaimana pembiayaannya gitu. Karena pasti pemerintah akan tetap tanggung jawab. Permenkesnya sudah jelas, sudah mengatur bahwa ini akan dibiayai oleh negara. Nah, negara ini sekarang kan di situnya tidak terlalu jelas bahwa nanti yang jamin itu pemerintah daerah kah, pemerintah pusat atau apa. Tapi kalau kita lihat arahan presiden kan semuanya ini bergotong royong. Kita semua ini hadir kan, ini bagian dari negara gitu ya, BPJS-nya, ya, rumah sakitnya, pemerintah daerah, ini juga semua bagian dari negara, sehingga tetap nantinya akan masalah pembiayaan itu menjadi tanggung jawab negara. Cuman sekarang ini dalam masa seperti ini ya kita lihat nanti impresnya. Kalau sampai dengan saat ini ya tentu tadi BPJS Kesehatan ranahnya atau koridornya memang belum bisa menjamin gitu. Tapi ketika nanti diinstruksikan bahwa ada keluar impres atau impres yang terbaru menyampaikan bahwa oke, ini BPJS nanti jamin, ya nggak ada masalah gitu, seperti itu. Oke. Mungkin ini Pak, ini pertanyaan saya kan begini. Mungkin kalau misalnya pasien itu sudah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, itu yang mungkin tidak dijamin oleh BPJS. Tapi bagaimana mereka yang memang belum dinyatakan positif, terus nanti hasil pemeriksaannya bahwa itu negatif. Nah, apakah itu ditanggung oleh BPJS atau oleh pemerintah? Oh iya. Iya baik. Yang pertama mungkin nanti kami akan lihat juga dengan rumah sakit dan koordinasi. Kita lihat bahwa ketika pasien masuk ini statusnya siap apa gitu. Karena kami kan penagihan dari rumah sakit ke BPJS Kesehatannya tentu harus masuk ke dinas CBGS gitu. Jadi ada kode klasifikasi penyakit-penyakit apa saja dan ada standar tarifnya. Nah kita lihat, kami kan belum tahu kalau rumah sakit juga belum melakukan pengklaiman gitu. Nanti kita lihat diagnosisnya seperti apa. Tapi yang jelas ketika peserta itu masuk ke rumah sakit dengan keluhan mungkin yang sakit biasa belum terduga atau terindikasi ke arah COVID, ya tentu itu masih jaminannya program JKN seperti itu. Oke, ya. Ada lagi? Terima kasih Pak, terkait soal yang sempat isu hangat juga soal kenaikan iuran BPJS sendiri. Pak, ini kan udah beberapa, ini ada yang misalnya nggak jadi naik atau seperti apa, ada yang bilang jadi naik. Nah mungkin ada penegasan dari pihak Bapak sendiri, soalnya untuk iuran BPJS apakah memang sudah ada keputusan dari pemerintah seperti itu Bapak untuk naik atau tidaknya, seperti itu Pak? Iya, baik. Jadi terkait putusan MA, di mana kalau kita lihat sejarahnya atau waktu itu kan diputuskan tanggal 27 Februari, sementara diumumkan oleh Humas MA-nya tanggal 9 Maret ya. Nah, jadi sejak tanggal 9 Maret sebetulnya sampai dengan kemarin tuh kami belum tahu salinan putusannya seperti apa. Tapi kalau kita ikuti berita dan yang disampaikan dari MA, pasti tentu BPJS Kesehatan akan ikut pada prinsipnya gitu. Jadi seperti yang siaran pers kami juga sampaikan, kami ini bagian dari pemerintah, ketika pemerintah juga putuskan ya pasti ngikut gitu. Nah, sampai dengan saat ini memang kalau kami tahu ya, yang kami tahu dan dengar-dengar dari media juga nasional, yang diputuskan tidak jadi naik atau kembali ke iuran awal itu hanya untuk yang pasal yang digugatnya adalah terkait yang kenaikan iuran untuk peserta mandiri. Nah, artinya selain itu tetap gitu ngikut ke Perpres 75, tapi yang peserta mandiri saja ini balik ke Perpres 82 tahun 2018. Artinya untuk yang kelas 1 yang tadinya 160 kembali ke 80. Untuk yang kelas 2 dari 110 kembali ke 51.000. Kemudian untuk yang kelas 3 dari 42.000 ke 25.500. Jadi itu memang yang diputuskan MA. Nah, sikap BPJS penegasannya adalah pasti kami ikut aturan pemerintah. Tapi sejauh ini teknisnya diatur lebih lanjut lain kami belum ini, mungkin karena pemerintah juga ini disibukkan dengan kondisi pencegahan COVID dan wabah COVID-19 ini, sehingga itu mungkin yang bisa kami sampaikan ke masyarakat. Tapi intinya kemarin itu ada statement dari
salah satu menteri di mana disampaikan bahwa kan pasti ini berlakunya sejak ditetapkan. Nah, kadang-kala ada pertanyaan berikutnya. Terus kalau kami yang sudah terlanjur bayar iuran seperti apa? Nah, kalau kita lihat atau kalau kita cermati dari putusannya bahwa itu sejak ditetapkan, artinya berarti yang sudah itu tidak dikembalikan atau tidak dikompensasikan. Tapi iuran ke depannya adalah sesuai dengan yang diputuskan, kembali lagi ke Perpres 82 2018. Itu mungkin. Ya. Ada lagi? Oke, kalau sudah mungkin sedikit ya, kayak sekalian closing statement bahwa intinya kami dari BPJS Kesehatan sekali lagi mungkin mengajak seluruh warga masyarakat untuk kita terus tetap waspada gitu ya, tetap tenang tapi nggak perlu panik, dan mungkin intinya sekali lagi tingkatkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga kalau memang membutuhkan pelayanan tentu dari sisi BPJS Kesehatan khususnya itu tetap ada tapi terbatas, dan tolong mungkin dalam kesempatan atau momennya seperti ini silahkan manfaatkan atau channel-channel kayak tadi. Jadi di BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 itu 24 jam, kemudian juga di mobile JKN-nya. Jadi daripada peserta juga ke kantor yang mungkin rawan dan lain, mendingan digunakan aplikasinya di mobile JKN karena di situ semua ada, mau pindah vaskes, mau cek obat-obat yang ditanggung apa saja, kemudian nanti vaskes terdekatnya di mana saja, bahkan bisa juga ngisi screeningnya, riwayat kesehatan. Misalkan contoh ada nanti pertanyaan-pertanyaan apa yang diisi sehingga kita termasuk kategori apa. Jadi momen yang seperti inilah silakan dimanfaatkan. Itu dulu, sekali lagi tolong jangan dimaknai ini dibatasi pelayanannya, tapi lebih kepada kita menjaga kepentingan bersama sebetulnya seperti itu. Demikian mungkin dari kami, kalau tidak ada. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Pas ya, nggak ada yang nanya lagi ya? Sudah. Atau boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Artinya orang sudah belum ditanya dan teman-teman lain. Karena ini berkaitan dengan pencegahan virus corona. Saya mencoba melihat khusus untuk warga masyarakat kita yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Nah, apalagi kalau misalnya mereka ini sebenarnya kelompok yang sama sekali bukan soal mereka tidak hirau dengan kesehatan mereka, tetapi jarang sekali mereka akan mengurus BPJS dan segala macam. Nah, terkait dengan warga masyarakat kita yang tidak terdaftar BPJS, kira-kira BPJS ketika mereka bermasalah dengan dengan virus corona, apakah masih bisa dilayani atau tidak, atau prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Baik, mungkin yang pertama terkait masalah peserta yang belum terdaftar Pak ya. Ya sekali lagi mungkin ada momen seperti ini jadi blessing in disguise sebenarnya. Jadi masyarakat jadi paham, semua sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting gitu ya. Tidak hanya ada BPJS pun juga kadang-kala masyarakat abai terhadap masalah kesehatan. Sekali lagi, jadi jangan sampai saya punya BPJS kesehatan, nanti kalau ada masalah biaya atau apa tetap di cover, tidak juga. Nah, perlu kami sampaikan terkait kepesertaan sampai dengan saat ini mungkin khusus Merauke Pak ya, itu sudah 95,6%-an. Artinya sebenarnya hanya 5% saja masyarakat Merauke yang belum menjadi peserta program JKN. Nah, untuk yang menjadi peserta program JKN, contoh kayak tadi misalkan bayi baru lahir di rumah sakit memerlukan pelayanan kesehatan, itu silakan kalau mau menambahkan anggota keluarga itu juga bisa gitu. Tapi difokuskan sebenarnya untuk tadi, kalau yang kita layani utama itu adalah untuk peserta PBI gitu. Jadi untuk yang penerima bantuan iuran. Untuk peserta lainnya itu kenapa tidak kami layani secara tatap muka? Karena ada channel lain gitu. Jadi bisa daftarkan di mobile JKN-nya, di handphonenya gitu. Jadi mendaftarkan anggota keluarganya juga bisa di situ. Kemudian
kemudian bisa di BPJS Kesehatan Care Center bisa di 500-400. Nah, kemudian untuk masalah pelayanan seperti apa ya? Tentu kalau masalah peserta pelayanan di BPJS Kesehatan tidak ada kendala, ya silakan mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa ke di puskesmas atau di rujukan. Nah, saya mungkin juga ini menghimbau nih ke masyarakat, karena masih dengar sampai dengan saat ini kalau ke rumah sakit itu minta rujukan. Mudah-mudahan nih momen saat ini jadi momen bahwa masyarakat itu bahwa rujukan itu jangan sampai sesuatu yang diminta gitu. Karena kalau kita ke rumah sakit akan lebih besar terkena resiko untuk terpaparnya. Itu ada cross kontaminasi di sana. Banyak kan kasusnya. Nah, sebisa mungkin ya kalau kasusnya memang selesai di tingkat pertama, ya berobat ke kasus tingkat pertamanya gitu. Karena dokter tingkat pertama juga tidak akan merujuk ke rumah sakit sebenarnya kalau memang tidak perlu dirujuk gitu atau keterbatasan sarana prasarana. Jadi itu mungkin Pak. Jadi intinya jangan khawatir kalau masalah pelayanan, apalagi di luar penyakit yang COVID ini tidak ada masalah, silakan. Kalaupun memang ada gejala-gejala seperti COVID, disampaikan dikomunikasikan ke Paskes. Karena kalau kami di sisi BPJS Kesehatan sebenarnya lebih ke memberikan akses ke pesertanya dari sisi finansialnya. Gitu. Kebetulan saya terlibat di ini, Mas. Lewat di Lurah. Masyarakat ramai sekali datang daftar untuk mengurus KTP dengan BPJS. Berarti di dalam kuota juga masyarakat karena ketakutan dengan penyebaran virus corona, jadinya kan berbondong-bondong untuk mereka mengurus statusnya. Oke. Begitu. Ya baik. Jadi memang betul lah ini ada blessing in disguise, jadi ada hikmah gitu di balik satu kejadian tadi, Bang. Cuman tadi ya tolong mungkin masyarakat juga sadar. Ya sekarang kan hindari kerumunan ya. Jadi kalau malah berbondong-bondong menumpuk pelayanan di Dukcapil pun juga itu akan meningkatkan risiko. Lebih baik ya tentu memanfaatkan channel-channel online gitu Pak. Kan di Dukcapil juga bisa call centernya Dukcapil 1000 kemarin. Jadi bisa ke call center Dukcapil juga gitu. Kalau ke kami juga bisa, tapi call center ke care centernya. Jadi lewat mobile JKS. Masyarakat yang tidak punya sarana komunikasi. Oh iya, ya itu tadi kalau memang masih masyarakat yang tidak punya sarana komunikasi, sebaiknya mungkin nanti kami akan sistem Dropbox lah. Jadi mungkin koordinasi dengan kelurahan, filenya sudah lengkap, mana kapan kami yang datang, kami yang jemput ambil berkasnya seperti itu. Oh ya, ini Dukcapil 1.500-537. Ya. Jadi itu 1.500 537. Jadi kalau kita telepon, andai kata mau daftar KTP, datanya belum terekam di server pusat, masyarakat bisa telepon ke 1.500 537 ya. Jadi bisa melapor telepon ke situ, minta tolong teman-teman Dinas Dukcapil Pusat untuk menarik datanya. Biasanya nanti akan diminta detailnya, nicknya, betul kita ini yang menelpon atau tidak. Jangan sampai orang lain memanfaatkan KTP kita. Nanti regulasi pengecekan terakhir itu akan ditanya nama ibu kita siapa, untuk memastikan lagi ini betul tidak kita. Oke, cukup teman-teman ya? Atau masih ada yang tersisa? Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Nanti beritanya akan saya share ke grup ya, grup media ya. Ada yang di sini belum masuk ke grup media dengan BPJS? Nanti sebentar saya add Bapak ke grup ya. Oke, nanti untuk media beritanya saya akan share ke grup. Oke. Saya rasa cukup sekian dari kami. Selanjutnya silahkan menikmati hidangan yang sudah kami berikan buat teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti bulan berikutnya kita akan buat kegiatan yang sama lagi seperti ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Sukses selalu.